Simak baik-baik. Sebelum kita melangkah lebih lengkap, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Nah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas kompetensi teknis. Ada 40 soal. Simak baik-baik. Soal yang pertama. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah, yang A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, yang B, sumber buku paket, C, gambar peta dan globe, kemudian yang D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, yang E, gambar candi. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D. Ya. Oke. Lanjut yang kedua. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen itu adalah A, representatif feedback, B, kumulatif feedback, C, kuantitatif feedback, D, institutionalis feedback, yang E, external feedback. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A. Oke. Lanjut berikutnya. Nomor 3, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan, meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jika umpan balik jika siswa homogen adalah A, representatif feedback, B, kumulatif feedback, C, kuantitatif feedback, D, institutionalis feedback, ya. Kemudian yang E, external feedback. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang B. Berikutnya soal yang keempat. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, yang E, praktik. Nah, untuk nomor 4 yang tepat adalah yang D, ya, proyek. Kita lanjut soal yang kelima. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, yang E, praktik. Nomor 5, jawaban yang tepat adalah E, ya, praktik. Karena di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nomor 6, membuat anyaman merupakan penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, yang E, praktik. Nah, soal nomor 6 ini yang tepat jawabannya adalah yang B, ya, produk. Karena membuat anyaman itu termasuk produk. Nomor 7, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, yang E, praktik. Nah, untuk soal nomor 7 yang tepat jawabannya adalah B lagi, ya, karena di sini ada kata membuat. Lanjut soal yang ke-8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, yang E, praktik. Nah, ada laporan hasil pengamatan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang E, praktik, ya. Ada pengamatan dan ada hasil laporannya. Nah, kita lanjut soal yang ke-9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, di sini mengamati proses fotosintesis, yaitu yang A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, yang E, praktik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 itu adalah yang ini, ya, proyek. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-10. Dalam pembelajaran di kelas Anda, ya, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat
dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Yang A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. Yang B. Membagi kelompok diskusi. Yang C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Yang D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. Yang E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 itu adalah melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Lanjut soal yang ke-11. Siswa ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca. Maka cara efektif yang akan dilakukan, yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. Yang B. Diajak ke laboratorium sains dan membaca literatur tentang sains. Yang C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. Yang D. Memajang hasil karya puisi siswa. Yang E. Lomba menulis naskah drama. Jadi untuk soal nomor 11 yang tepat adalah yang B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Lanjut soal nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, yang E. Finding in. Untuk nomor 12, jawaban yang tepat adalah keeping track. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, yang E. Finding in. Nomor 13 yang tepat adalah yang B. Checking up. Ya, di sini ada mengecek ketercapaian, jadi jawabannya yang B. Lanjut soal yang ke-14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogi, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, yang E. Budaya. Untuk soal nomor 14 ini yang tepat adalah yang A ya. Oke. Kita lanjut soal yang ke-15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Nah, langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mampu mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran yang A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, yang E. Contextual teaching and learning. Nomor 15, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penemuan discovery learning. Nomor 16, dalam mengawali pelajarannya Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, yang E. Kontekstual. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 itu adalah scientific. Jelas ya di sini. Anda mengumpulkan, mengasosiasi, menganalisis, mengolah, ini masuk model pembelajaran scientific. Lanjut soal nomor 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Yang A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. Yang B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. Yang C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali. Nah, yang D dalam bentuk angka, KKM, kriteria ketuntasan minimum yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya.
Yang E dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Mana nih yang tepat, cara yang paling efektif dan bermakna terkait dengan hasil penilaian atau ketercapaian. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 itu adalah yang, nah ini yang E. Oke, nomor 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, yang E sahih. Nomor 18, jawaban yang tepat adalah menyeluruh. Ya, karena di sini berbagai aspek. Lanjut soal yang ke-19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas, yang E. Pernyataan tidak berupa kalimat yang panjang. Nomor 19 yang tepat yang A, yang menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal nomor 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kisi-kisi tes uraian kecuali. Yang A, penentuan alokasi waktu, B, penentuan pokok bahasan, C, penentuan indikator atau tujuan, yang D, pendistribusian butir soal. Nah, di sini kecuali ya, berarti yang bukan faktor-faktor yang diperhatikan dalam kisi-kisi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah ya C, penentuan indikator atau tujuan. Lanjut nomor 21, berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest post-test, yang D. Diagnostik. 21. Jawaban yang tepat adalah penempatan, karena di sini ada keterangan dikelompokkan. Yang nomor 22, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik untuk medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, yang E. degree. Nah, di sini percobaan tarik-menarik dengan melihat ketersediaannya. Maka jawaban nomor 22 itu adalah yang E. degree. Lanjut 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita di media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, yang E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Nomor 23, jawaban yang tepat adalah potongan artikel berita di media cetak. Berikutnya soal 24, media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, yang E. Buku paket. Nah, ini untuk soal nomor 24, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Tayangan berita di televisi. Nah, next, nomor 25. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, yang E. objektif. Nah, 25 yang tepat adalah yang objektif. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, lanjut berikutnya. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Nah, prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. menyeluruh, D. Sistematis, yang E. beracuan kriteria. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 itu adalah sahih. Ya, berarti yang tepat adalah yang A. Ini. Nah, saya warnain dulu. Nah, lanjut untuk soal berikutnya. Ya, nomor 27. Bu Linda adalah seorang guru seni. Nah, hari ini dia ingin
menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dan menggambar cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A sahih, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E beracuan kriteria. Nomor 27 itu jawaban yang tepat adalah yang C, menyeluruh. Ya. Lanjut soal yang ke-28. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara budi siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian yang A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E beracuan kriteria. Nomor 28 yang tepat adalah objektif. Lanjut soal 29. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa yang nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E beracuan kriteria. Untuk soal nomor 29 yang tepat adalah yang A ya, adil. Nah, lanjut 30. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Robi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi maksudnya. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E beracuan kriteria. Nomor 20 jawaban yang tepat adalah prinsip keadilan atau adil. Nomor 31, pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melakukan prinsip penilaian A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E akuntabel. Nah, jawaban untuk soal nomor 31 itu adalah yang E, akuntabel. Nomor 32. Dalam setiap kali penilaian Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A sistematis, B beracuan kriteria, C menyeluruh, D sistematis, yang E akuntabel. Nah, untuk soal nomor 32 jawabannya apa nih teman-teman? Jawabannya adalah yang B beracuan kriteria. Next, 33. Dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, dalam setiap pembelajaran A sistematis, B beracuan kriteria, C terpadu, D sistematis, yang E akuntabel. Nomor 33 jawaban yang tepat adalah terpadu ya, jelas ya di sini menggabungkan satu sama lainnya. Nomor 32. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk memberikan nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian
yang A sistematis, B terbuka, C terpadu, D sistematis, yang E akuntabel. Nomor 34 jawaban yang tepat adalah terbuka. Nah, di sini ada di pilihan B untuk nomor 34. Next, perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Nah, butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang dinyatakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah ranah ingatan. Yang D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Nah, untuk jawaban nomor 35 ini adalah yang C. Nomor 36. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil kerja siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, yang E. Kumpulan siswa. 36 jawaban yang tepat adalah yang A. Kumpulan hasil siswa ya, kumpulan hasil karya siswa. Untuk soal 36 jawabannya. Lanjut soal 37. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Nah, 37 jawaban yang tepat adalah tes uraian terbatas. 38. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa yang benar. Nah, jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Yang A. Mengajak seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. Yang D. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Yang C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar yang mengajar. Yang D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Nomor 38 jawabannya adalah yang D. Nah, next berikutnya soal 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah yang A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, yang D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Soal nomor 39, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang terakhir, nomor 40 ya, simak baik-baik. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Nah, menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima soal tersebut. Nah, prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, yang E. Adil. Nah, soal yang 40 jawabannya apa nih teman-teman? Ya, tepat sekali, yaitu terbuka, diketahui oleh khalayak umum. Nah, udah selesai semua ya, sudah kita bahas sampai dengan 1 sampai dengan 40 soal ya terkait dengan kompetensi teknis P3K 2021. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan siap ya, optimis untuk meraih prestasi. Demikian, see you next time.